Radio Silaturahim yang dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggi, Sibur. Masih di acara Ahlan wa Sahlan, di mana kami menghadirkan Kang Momon S. Madironi, seorang solis traveler. Jadi kemana-mana sendirian aja. Dia sudah ke Malaysia, kemana pakai sepeda, sudah keliling-keliling Indonesia ya. Nah Kang Momon, sekarang saya mau tanya nih, di Indonesia masih adakah pantai yang dimana rakyat bisa langsung ke pantai? Karena pantai banyak kan udah dibuat hotel, mall dipagerin, jadi rakyat kalau masuk ke pantai itu mesti bayar, ada tiketnya. Ada nggak yang masih lost gitu? Di beberapa ada, tapi memang sekarang di Banyuwangi? Banyuwangi masih ada. Masih? Ya, masih ada. Hanya beberapa memang ini suatu yang memprihatinkan, karena harusnya logikanya itu kan pantai adalah milik publik ya. Nah ini kadang-kadang ada hotel, ada apa, itu mereka memagar tuh, pagar tuh tidak sejajar dengan garis pantai, tapi mengarah ke pantai, sehingga mereka menguasai pantai tersebut. Saya jadi teringat tahun 90-an ya, ketika kita masih sering ke Pantai Carita. Pantai Carita jadi favorit sekali waktu itu. Itu sudah mulai ada usaha-usaha, artinya beberapa itu yang bikin pagar gitu. Saya sempat menulis di satu media ya, di surat pembaca. Saya bilang kalau ini dibiarkan pasti akan mematikan wisatanya sendiri gitu. Dan ternyata kan kenyataannya seperti itu ya. Jadi akhirnya sepi karena orang masuk situ bukan bayarnya, tapi kebebasan juga tidak ada lagi gitu kan. Nah kalau bicara yang masih terbuka, memang sekarang masih ada di beberapa ya. Namun juga banyak juga yang berupa pulau juga sudah merupakan pulau-pulau pribadi kan. Nah itu yang membuat sebetulnya satu kendala juga. Di satu sisi betul mereka bisa mempromosikan, bisa membangun menjadi tempat wisata yang layak. Tapi karena dikelola oleh katakanlah korporasi, akhirnya juga untuk kalangan tertentu sulit ya. Saya tahun 94 itu saya masih ingat, 93 ya. Saya keliling Ujung Kulon. Ketika dari Ujung Kulon itu kan saya harus nyebrang ke Pulau Pecang, ya kan? Karena jemputnya perahu sewaan itu ke Pecang, nggak bisa mendarat. Nah itu saya masih ingat itu tarifnya itu sudah $. Gitu. $. Ke Pecang tahun 93. Artinya operatornya dari luar? Operatornya ya sudah yang di pulau itu gitu kan ya, artinya udah swasta gitu kan ya. Untuk mahasiswa mungkin ya saat itu saya masih ingat sekitar $2 gitu ya. Mungkin jadi ini juga gitu, jadi satu kendala juga gitu. Nah ini yang mungkin bicara pantai masih ada, emang masih ada, tapi beberapa mungkin juga digunakan untuk kayak mall gitu ya. Saya lihat misalnya di Manado, itu kan mallnya itu di pantai gitu. Jadi tidak lagi daerah yang terbuka gitu, untuk pantai, untuk masyarakat maksudnya. Oke. Assalamualaikum Kang Momon, semoga sehat semua penyiar dan pendengarnya juga, alhamdulillah. Pertanyaan, ke Lombok naik sepeda motor berapa hari Kang? Oke, saya ke Lombok itu pulang pergi 14 hari. 14 hari. 14, karena di sananya saya juga tidak langsung ke Lombok. Jadi saya mulai mengeksplor itu mulai selepas dari Surabaya ya. Saya di situ kan ada kilometer 1000 dari proyeknya Jalan Dendles. Saya ngambil gambar di situ juga ya. Kemudian saya stay semalam di situ juga ya, karena saya ingin menggali juga sejarahnya. Kemudian saya ke Baluran, Taman Nasional Baluran itu kan. Jadi tidak langsung di jalan aja ya. Yang saya lewatin hanya Bali aja. Karena menurut saya Bali sudah terlalu umum gitu. Jadi saya betul-betul di Gilimanuk itu kan saya langsung aja ke nyebrang ke ujung penyeberangan di Balinya. Stay semalam, baru saya nyebrang ke Lombok. Lombok pun Mataram gitu, pantai-pantai yang sudah umum ya. Saya lewatin juga gitu. Karena saya ingin sesuatu, harus mendapatkan sesuatu gitu yang lebih gitu ya. Akhirnya saya kelilingin Pulau Lombok itu. Dari mulai barat, utara, timur, pulang lagi barat.
Saya stay dulu di Kaki Rinjani di situ, nginap semalam, explore di situ ke air terjun dan sebagainya, putar lagi, baru stay lagi di Lombok, pulang lagi ke Jakarta. Tapi nginap di Kuningan, kemudian saya ke Panyawian, ya itu satu objek wisata di Majalengka yang daya tariknya itu sebenarnya terasiring aja kan, terasiring pohon ini apa tanaman bawang, bawang daun. Di mana itu? Di Panyawian. Panyawian itu di mana? Panyawian Majalengka. Majalengka. Jadi di Maja sebetulnya ya. Kabupatennya Majalengka. Jadi kalau dari Kuningan itu Maja, kita ambil ke kanan itu ada satu ke Panyawian. Saya stay di situ semalam juga ya, saya bawa tenda kebetulan. Baru saya turun ke Sumedang. Sumedang saya ke kemana, ke lewat Wanayasa, pulang 14 hari. Itu kalau lagi jalan-jalan gitu, yang paling dinikmati oleh Kang Momon apa? Banyak hal. Mengenai manusianya ya, mengenai budayanya. Kalau makanan saya nggak terlalu artinya sesuatu yang mendapatkan istimewa ya. Tapi kalau misalnya pengertian manusia itu kita bisa ngobrol ya, dengan mereka ya, mengetahui segala sesuatunya. Kemudian ya alamnya udah jelas ya. Dan yang kedua adalah sejarahnya ya. Hanya sekarang ini saya lihat objek-objek wisata itu banyak sekali ya dieksplor oleh anak-anak muda gitu ya. Sehingga cuma kalau kita bicara kita pergi itu kan untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nah sekarang ini ada kecenderungan bahwa sama semua. Ada penyeragaman ini ya. Kalau boleh dibilang sih kita jadi kayak kurang kreatif. Jadi kita follower aja terhadap yang lain. Contohnya aja misalnya di satu kabupaten itu ramai dibikin adalah Sky Bridge. Padahal menurut saya lingkungannya itu nggak ini. Nggak mendukung ya? Ya sebetulnya harusnya itu ditonjolkan adalah yang khasnya di situ, karena orang datang kan khasnya. Sekarang kalau saya misalnya jauh-jauh katakanlah turun di Manado gitu kan ya, masuk ke mall itu sama semuanya, ya kan? Konternya sama, apanya sama gitu, apa yang mendapatkan gitu. Jadi, nah saya biasanya mencari kalau sendiri itu bisa untuk sesuatu yang lebih. Hanya sekarang itu sama. Contoh misalnya dengan nama. Sekarang kan nama itu ya dengan logam gitu yang bercahaya lampu ya, dengan akrilik atau apalah itu hampir semua sama. Bahkan menurut saya itu adalah sudah penyeragaman. Ya di samping kita jadinya sama aja, juga kadang-kadang nggak sesuai dengan lingkungan. Contohnya Panyawian. Sekarang tulis tuh Panyawian. Terus gambar hati gitu, cinta, love gitu ya. Itu semua begitu ya. Semua begitu sama. Jadi suatu yang jadi nggak ada beda ya antara satu dengan. Walaupun memang faktanya ya hal itu memang jadi daya tarik untuk penduduk tertentu dan arti yang pinggiran gitu kan ya. Gitu. Jadi memang tapi ya akhirnya jadinya sama bagi kita yang ingin menikmati sesuatu yang lebih, itu nggak dapatkan. Itu gara-gara tulisan Hollywood tuh yang di LA itu. Ya, itu ada juga di teater itu. Teater. Nah ini, kalau dulu itu kita begitu mendarat saja, kita sudah dapat lain kan. Kenapa? Airportnya juga beda. Saya turun di Cilikriwut misalnya, Bandara Cilikriwut. Itu bangunannya udah bangunan Dayak gitu ya, ininya. Masuk misalnya mendarat di Padang, itu bangunan. Sekarang begitu mendarat, ya airportnya semua sama itu, nggak ada lagi yang beda itu kan. Nah ya nggak tahu lah, mungkin karena itu untuk modern ya, tapi mungkin ciri khas tempat tuh harusnya tetap dipertahankan. Yang mestinya diseragamkan itu kebersihannya, pelayanannya, keramah tamahan itu mesti seragam, itu bagus tuh ya. Oke, dulu kalau kita sebelum ada jalan tol kan, naik sepeda dari Jakarta ke Bogor, itu beda-beda manangannya, mulai dari Cisalak, Cibinong, itu beda-beda tuh. Ya. Ini daerah dodol, daerah layangan-layangan, layang-layang yang pakai ekor tuh. Sekarang kalau saya perhatikan itu udah menyatu semua kan. Jadi sekarang jalan kemana? Indomaret, Alfamart. Surabaya ke Jakarta itu ya udah nggak ada, artinya menyatu semua.
Ya kalau dulu kan ada perbedaannya. Kalau kata orang Sunda itu ada toangan gitu ya, ada yang sawah gitu. Sekarang udah menyatu semua gitu. Jadi udah kadang perbatasannya itu nggak terasa. Tapi yang menarik ini karena kita nih selalu meniru ya, budaya kita kan meniru ya. Saya jadi ingat satu buku kan, Muhtar Lubis. Salah satu budaya orang Indonesia itu ada meniru. Jadi mumpung meniru dan sebagainya ya. Kita ini kalau ini ya itu meniru ini sampai perbatasan antara kabupaten aja atau ketika kita masuk ke kota itu ya gayanya sama tulisannya misalnya ya ini gitu selamat datang ini selamat datang kota ini biasalah pakai itu oke kayak Hollywood itu jadi belum ada yang ini yang lucu lagi kan satu kota betul-betul meniru Jakarta. Monasnya ditiru, Tugu Selamat Datang yang di Tamrin itu ditiru juga persis betul itu di kota gitu. Yang lucunya pas Monasnya di atasnya itu bukan api dari Mas, tapi karena kota itu adalah kota apa namanya nanas, jadi enggak nanas. Di mana di Subang atau di mana tuh? Sumatera kan, Sumatera. Jadi ya saya bilang gimana ya pemikiran